Kami dari Universitas Dinamika dari Prodi S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pohon biner. Tapi pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Gregory Alexander Sadivenat. Saya Mario Asano. Saya Devlianati. Saya akan menjelaskan mengenai pohon biner. Pohon biner adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung secara hierarkis. Setiap simpul dalam pohon biner memiliki maksimal 2 cabang, yaitu cabang kiri dan juga cabang kanan. Kedua cabang ini masing-masing menghubungkan simpul anak kiri dan anak kanan dari simpul yang bersangkutan. Pada pohon biner, urutan penempatan anak kiri dan anak kanan relatif penting. Urutan tersebut menentukan struktur dan hubungan antara simpul-simpul dalam pohon biner. Konsep ini menggambarkan hubungan induk anak antara simpul-simpul tersebut. Pada pohon biner, simpul pertama yang terletak di atas disebut sebagai akar atau root. Simpul-simpul yang terhubung langsung ke simpul akar disebut simpul anak atau child. Simpul yang terhubung langsung ke simpul anak disebut simpul cucu atau grandchild, dan seterusnya. Simpul yang tidak memiliki anak disebut dengan simpul daun atau leaf. Sementara simpul yang memiliki anak disebut dengan simpul dalam atau internal node. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat pohon biner. Langkah pertama yaitu membuat simpul akar. Setelah itu menambahkan anak. Setelah menambahkan anak yaitu mengulang lagi langkah yang kedua sampai habis. Contohnya adalah berikut. Yang dari A itu langkah pertama, langkah keduanya itu B dan C, langkah ketiganya itu D sama E, F sama G. Pada contoh di atas, simpul A adalah akar pohon biner, simpul B dan C adalah anak-anak dari simpul A. Dengan B sebagai anak kiri, C sebagai anak kanan. Simpul B memiliki anak kiri D, memiliki anak kanan E. Sedangkan simpul C memiliki anak kiri F dan anak kanan G. Cara membedakan pohon biner dan pohon yang bukan biner, yaitu 1. Jumlah anak. Pada pohon biner, jumlah anak itu maksimal 2. Setelah itu penyusunan anak. Pada pohon biner, anak-anak ditempatkan sebagai anak kiri atau anak kanan. Sedangkan yang bukan pohon biner, itu mungkin ada yang di tengah, itu jadi nggak bisa, harus kiri atau kanan. Setelah itu struktur hierarki. Pohon biner memiliki struktur hierarki yang terorganisir dengan jelas, di mana setiap simpul memiliki hubungan dengan anak-anaknya. Jadi, membedakan pohon biner dari pohon yang bukan pohon biner melibatkan memeriksa jumlah anak pada setiap simpul dan aturan penempatan anak-anak dalam struktur pohon. Oke, sekarang di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu cara penelusuran secara pre-order, in-order, dan post-order pada pohon biner. Untuk contoh singkatnya bisa dilihat pada gambar ini. Untuk penjelasannya, transversal adalah proses kunjungan dalam pohon, dengan setiap simpul hanya dikunjungi tepat 1 kali. 3 kegiatan yang terdapat dalam transversal pohon biner adalah: yang pertama mengunjungi simpul akar, yang kedua melakukan transversal subpohon kiri, dan yang ketiga melakukan transversal subpohon kanan. Terdapat tiga macam transversal pohon, yaitu transversal pre-order, dilakukan berturut-turut. Yang pertama, kunjungi simpul akar. Kedua, lakukan transversal subpohon kiri. Ketiga, lakukan transversal subpohon kanan. Yang kedua adalah transversal in-order, dilakukan secara berturut-turut. Yang pertama, lakukan transversal subpohon kiri. Kedua, kunjungi simpul akar. Ketiga, C, lakukan transversal subpohon kanan. Yang ketiga adalah transversal post-order, dilakukan berturut-turut. A. Lakukan transversal subpohon kiri. B. Lakukan transversal subpohon kanan. C. Kunjungi simpul akar. Untuk penjelasannya akan dijelaskan seperti ini. Untuk akar awalnya yaitu F yang nanti akan dikunjungi ke semua cabang-cabangnya, startnya harus dimulai dari F. Lalu dari F akan dicatat lebih dahulu karena kita hanya melakukan 1 kali kunjungan pada pre-order.
Dan setelah F dicetak, kita akan berlanjut ke D. D juga akan masuk dalam satu kali kunjungan, maka akan dicetak D. Yang ketiga adalah B. B juga termasuk dalam satu kali kunjungan, maka akan dicetak B. Masuk lagi ke A, yang dimana masuk juga ke dalam satu kali kunjungan, maka akan dicetak A. Setelah dari A, kita akan kembali dulu ke B. Tapi karena B sudah dicetak, maka kita akan langsung ke C, yang dimana sudah masuk ke dalam kunjungan pertama, maka akan dicetak C. Lalu kita akan kembali ke B, tapi karena B juga sudah, maka ke D. Tapi karena D juga sudah, maka ke E. E yang dimana sudah memasuki kunjungan pertama, maka akan dicetak E. Lalu kembali lagi ke D, tapi karena D sudah, dilanjut lagi ke F, yang dimana tadi juga sudah di awal. Lalu kita masuk lagi ke G. Nah, G ini sudah masuk dalam kunjungan pertama, maka akan dicetak D. Maka akan dicetak G. Maka hasilnya adalah F, D, B, A, C, E, G. Lanjut lagi. Untai yang dihasilkan secara in order. Untai yang dihasilkan secara in order itu akan tidak dimulai dari pohon F. Karena pada in order ini kita harus melakukan 2 kali kunjungan. Lalu, maka dari F kita akan turun ke D. Karena D masih masuk kunjungan pertama, maka tidak dicetak. Lanjut ke B juga sama. Lalu lanjutkan di A juga sama karena baru kunjungan pertama. Tapi jika kunjungan pertamanya di sini, kita akan berputar ke bagian bawahnya. Dan di sini sudah termasuk kunjungan kedua di bagian ini. Maka akan dicetak A. Lalu kita naik kembali ke B. Karena B di sini sudah masuk dalam kunjungan kedua, maka kita akan mencetak B. Lalu turun lagi, karena di sini masih kunjungan pertama, maka kita akan melakukan putaran di sini dan sudah memasuki kunjungan kedua, maka dicetak C. Lalu kita kembali ke B, karena B tadi sudah dicetak, maka kembali lagi ke D. Lalu di sini karena sudah masuki putaran kedua, D dicetak. Yang ketiga adalah ketiga adalah E putaran pertama, lalu masuk lagi ke E putaran kedua, E dicetak. Kembali lagi ke D yang sudah dicetak, kita akan berlanjut ke F. F di sini sudah masuk ke dalam putaran kedua, maka dicetak F. Lalu kita lanjutkan lagi ke G putaran pertama, lalu masuk ke putaran kedua, G dicetak. Lalu kembali lagi ke F. Untai yang dihasilkan secara post order. Jadi, untuk post order di sini kita akan melakukan 3 kali kunjungan. Yang dimana sama seperti in order tadi, F, D, dan B, dan A, baru bisa kita tuliskan datanya ketika kita sudah masuki putaran ketiga. Jadi kita mulai dari A, kunjungan pertama, kunjungan kedua, lalu kunjungan ketiga yang ada di sini. Berarti data pertama yang ditulis adalah A. Lalu kita kembali ke B yang termasuk ke dalam kunjungan kedua, yaitu di sini. Jadi kita melanjutkannya ke C, kunjungan pertama, C kunjungan kedua, C kunjungan ketiga. Karena sudah masuk ke kunjungan ketiga, maka C dicetak. Lalu kembali lagi ke B. B yang sudah termasuk dalam kunjungan ketiga, maka akan dicetak juga. Selanjutnya kembali ke D. D di sini masih termasuk ke dalam kunjungan kedua. Lalu kita lanjutkan lagi ke E. E kunjungan pertama, E kunjungan kedua, E kunjungan ketiga. Karena E sudah masuk ke kunjungan ketiga, maka akan dicetak juga. Lalu kita akan masuk ke D, yaitu D kunjungan ketiga. Maka D juga dicetak. Lalu kita akan kembali ke F. Karena di sini F baru kunjungan kedua, maka kita akan melanjutkannya ke kunjungan pertama G, kunjungan kedua G, lalu ke kunjungan ketiga G. Karena di sini G sudah memasuki kunjungan ketiga, maka dicetak. Lalu kita kembali lagi ke F, kunjungan ketiga. Karena F sudah memasuki kunjungan ketiga, maka akan dicetak. Jadi hasilnya adalah A, C, B, E, D, G, F.
Oke, hanya sampai di sini materi yang saya sampaikan. Dari semua materi ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah ikut mempresentasikan ini, dan juga terima kasih bagi semuanya yang sudah menonton video kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.